Sudah dikumpulin. Pak Tato. Pak Tato. Ya, Bu. Ih, ini kayaknya mau hujan ya. Anginnya kenceng banget ini. Emang motor kenceng. Angin kok motor sih? Iya, Bu, angin kok kenceng. Wah. Ini Pak Tato ngapain? Nyapu, Bu. Biasa bersihin halaman. Lah emang istrinya kemana? Istri saya kerja toh, Bu. Nah, begini. Saya di rumah, istri saya yang kerja. Kalau nganter ke posyandu itu tugas saya. Enak ya Pak Tato buat nganter-nganter doang. Loh iya, Bu, emang nyari istri kan gitu yang pengertian. Istri saya tuh beda. Masa Pak Tato? Suruh masak, saya jarang ngasih duit belanja juga nggak pernah ngomel. Paling piring lari terbang. Ya iya, mana ada, semua perempuan ya gitu. Pak Tato, saya tuh sebenarnya kesini ada urusan. Ya udah segera diurus, Bu, kalau ada urusan. Kan maksudnya saya mau tanya, itu lo tak Isa itu kemana kok? Dari kemarin kok ya belum pulang, udah 10 hari loh ini. Bu, Pak Isa itu kan suami Bu umroh. Kok nanyanya ke saya? Ya kan kemarin itu sudah jelas-jelas perginya sama Pak Tato. Lah iya terus saya pulang duluan, Bu, nggak tahu. Pak Tato dari kemarin pulang duluan terus. Ya sudah kalau Pak Isa nggak pulang nyari suami yang lain aja loh, Bu. Oh repot. Ini ya repot juga kalau nyari suami baru tuh Pak Tato. Ya Allah, ini kayaknya mau pada badat ya. Kalau mau sama Herman itu loh, Herman. Herman mana? Herman itu loh, Bu. Wala wong Herman tuh lo mau kodok. Kalau nyari laki-laki yang tanggung jawab ya sulit, Bu. Kalau nyari yang jawab doang tapi nggak nanggung, banyak, Bu. Ya kan termasuk Isa itu jawab doang. Pak Tato. Kemana Pak Tato? Isa itu kemana? Nggak tahu, Bu. Ya cari sono, Bu. Di kota sono. Balas Pak Tato ini lah. Yang kalau gitu Pak Tato kan yang tahu. Isa kemana, kota mana kan yang tahu kan Pak Tato. Iya tahu. Ya, tolong cariin Pak Tato ke kota. Nah, terus saya buat nyariinnya ongkosnya apa? Nggak punya duit. Kalau saya dikasih duit nggak apa-apa, saya tolongin. Duit terus. Lah terus saya jalan ke sana pakai apa? Mesti jalan kaki. Ya kan bisa Pak Tato pakai duitnya dulu, nanti kalau sudah Isa ketemu saya ganti gitu kan bisa toh Pak. Duit dulu itu udah nggak laku, Bu. Duit dulu. Saya tuh maunya duit sekarang. Maksudnya itu pakai uangnya Pak Tato buat naik ongkos ke kota, nanti kalau Isa ketemu dibawa pulang saya ganti. Lah yang kemarin aja belum diganti, kok sekarang mau itu lagi. Alah kemarin kan cuma berapa sih? 500 doang. Lah iya. Sekarang mau ongkos lagi saya. Iya nggak apa-apa. Udah nanti kalau pulang siapin itu loh, Bu. Sianida, kasih minum sianida. Iya, Isanya mau biar aman, saya yang di penjara. Ngasih nasihat tuh gak bener. Habisnya suami kok gak pernah pulang, gak ada tanggung jawabnya. Pak Tato ya saya minta tolong ya, cariin ya. Ya nanti, insya Allah nanti saya cari, Bu. Ya kalau ketemu ya. Kalau nggak lapor polisi. Biar diumumin orang hilang. Wong saya tuh gak hilang kok. Lu kalau nggak pulang itu hilang namanya, Bu. Kalau hilang itu gak ada kabar gitu loh. Iya, lagian kalau hilang siapa yang nemu orang begitu ya. Wah iya, Isa paling terjawab. Ya, saya mau pulang dulu. Tadi tuh saya bikin makanan. Ya. Nanti kalau ke rumah sekalian bawa piring nggak apa-apa ya? Iya, iya. Tapi jangan lupa duitnya disiapin. Wah. Piringnya 50.000 aja. Itu namanya jualan loh, Gedan. Ya. Kau ke sana mau, ke sini pun mau, setelah ku tahu. Kau ke sana mau. Pak Budi sekarang tambah ganteng, glowing lagi. Iya, perawatan Pak Ade. Saya kan tiap hari ke sablon. Wow, ke salon. Nah itu. Tapi ngomong-ngomong, salah dengar ya dari masyarakat, Pak Ade punya gebetan baru katanya. Jangan kenceng-kenceng. Ini rahasia. Oh, bener berarti Pak Ade.
Pak RT ini, tapi kan ini tidak harus diceritakan ke siapa-siapa. Tapi orang-orang udah pada dengar. Loh itu tapi saya kan bukan nikah siri, saya ini pakai ijab. Ijab Pak RT? Iya, Sah Pak. dong? Ya ijab, sah. Wong ada saksi segala. Isi pertama tahu nggak Pak RT? Duh, ya nggak perlu tahu istri pertama. Yang penting itu kan ada stempelnya. Itu berarti ijab sah palsu Pak RT. Begini Pak Budi, mau palsu, mau sah, mau enggak, yang penting saya sudah dapat yang baru. Oh, uang edian kok. Bapak pulang membawa oleh-oleh. Bapak pulang, oh malah dikunci. Ini rumah apa kandang kok malah dikunci? Mana nih bini gua? Jangan-jangan lagi di atas pohon. Kelakuan lama kok ya masih di pelihara tuh. Oh, ini ngapain dikunci? Emang gua kambing? Ngapain pakai pulang? Ya, kalau saya nggak pulang kan berarti nyasar. Ya pulang dong, namanya punya rumah, punya istri. Wes gak usah pulang. Loh kalau saya nggak pulang, terus saya tidur di mana? Lah ya terserah kamu. Musola masih buka, masjid masih buka, pos kampling juga buka. Di situ sudah ada marbotnya. Emang saya marbot? Ya. Di pasar-pasar kan masih buka 24 jam. Pakai nanya mau tidur di mana segala. Kamu kan sudah punya istri muda toh? Sono pulang ke istrimu yang muda. Waduh, kamu termasuk termakan oleh isu hoake. Hoe. Iya dong. Ini bukan isu. Semua orang sekampung sini sudah pada tahu kamu punya istri muda. Kamu sudah nikah lagi. Udah mending pulang. Saya tidak menerima orang seperti kamu lagi. Waduh, kamu itu diteliti dulu. Pasti kamu dengar omongan orang atau dari sumber yang tidak terpercaya. Pak, semua itu dari omongan. Semua itu berawal dari omongan. Kamu juga sama istri mudamu asalnya kan ngomong-ngomongan toh. Pokoknya saya sudah tidak menerima kamu lagi. Mending kamu sono, minggat sono ke istri mudamu. Males saya, kamu sudah ijab sah kan? Ijab sah? Kamu itu salah paham. Saya itu keluar kerja. Kerja apa? Semua orang sudah pada tahu kamu nikah lagi. Nggak percaya lo. Oh, jadi orang kok. Lo pilih yang terus. Merah apa yang nih. Nah. Jadi jangan dengerin omongan orang. Pak, gimana gak denger suara-suara orang? Orang tuh semua sekampung sudah pada ngomong. Kadang-kadang berita itu sumbernya dari mana itu loh. Harus percaya sama orang tuh, harus Pak. Loh. Kalau terus-terusan begini, saya juga males. Sekarang sumber berita itu jarang yang bisa dipercaya. Jarang yang objektif. Sekarang saya harus percaya kamu apa percaya orang. Itu, ya kan? Iya. Makanya jangan ngikutin omongan orang gitu loh. Oh iya. Kok masih ada? Iya. Sini, semua ini saja. Kadang-kadang berita apalagi yang bersumber dari pihak A, pihak B. Ya. Bener emang Pak, iya sini. Iya. Ya, sini loh. Kalau lama duit. Ini bisa dibuka. Ya. Bapak masuk aja. Iya. Ya nanti saya mau bikinin kopi ya. Iya. Gak usah didengerin omongan orang. Iya. Omongan orang itu, aduh, bikin pusing kepala. Iya. Ya, masuk aja Pak. Mau dibikinin kopi apa? Iya. Ayo, tak bikinin kopi. Tapi ya jangan semuanya sisain buat saya. Pak kan buat nasi ojek aja cukup. Waduh. Saya tambahin lagi 1 lembar. Waduh. Ayo, bikin kopi, tak bikinin kopi. Ayo. Ternyata istri saya mata duitan. Wong edan. Nah, itu ulet bulu.
Ulet bulu, mau kemana lo? Mau lari kemana lo? Pak R. Ini Ulet habis bulu, mau lari kemana lo? nggak lari nih habis narik Jangankan ojek. lu. Wah. Gunung akan kudaki, lautan ku seberangi. Yang penting lu tertangkap. Kayak Roma Irama gunung diseberangi lautan didaki. Nah, ini semua perkara ini. Lu, saya kasih cerita ya. Kenapa Pak? Mau cerita horor apa komedi? Mas, kenapa sih ada masalah apa? Ini semua ini ternyata bersumber kepada hilir yang sama. Dari hilir sampai ke ujung itu ternyata sumbernya ada di lu. Ini Ini siapa? Ini Emang Pak gua RT. papan tulis. Itu Vietnam Pak RT. Vietnam itu deketnya Kamboja. Pak RT nggak tahu. Vietnam. Saya ini temennya Pak RT, bukan cuma teman, staf ahli yang paling loyal ya saya Pak. Makanya untuk hari ini kalau kamu sampai melanggar tupoksi, kamu akan saya resapel. Resapel. Emang menteri di resapel. Iya dong, karena gara-gara lu saya ini jadi pusing, bukan hanya 7 keliling, sampai berbintang-bintang. Lo yang dipusingin apa? Masalahnya apa tuh Pak RT? Ini kan jelas sumbernya cuman lu. Saya jadi pusing ini. Lah pusingnya kenapa? Ya pusingnya ya karena ini orang-orang itu jadi tahu semua kalau saya punya demenan, punya istri baru. Emang saya ngechat istri saya kelihatan baru. Pak, sekarang tuh era keterbukaan. Lah Pak RT sendiri ngapain bikin status? Status gambar dipasang di FB sama yang muda. Lah Pak RT punya istri muda nggak? Ya punya. Lah iya. Tapi kan asal usulnya kan kamu sampai orang-orang tahu ini. Pak, ini salahnya Pak RT pasang status. Nah, foto di Facebook itu loh. Ini kan era Gen Z kalau saya nggak ngikutin. Iya, iya, gini. Tapi kan itu kan secara ijabsah toh. Secara sah itu toh. Ijabsah Pak RT itu kalau istri tua tahu. Kalau istri tua nggak tahu Pak RT ijabsah dengan yang baru, itu namanya ijabsah palsu. Oh iya. Padahal itu asli loh toh. Asli bisa diucut Pak RT. Diucut emang kartu. Diucut. Gini toh, saya dulu berpikir. Ya. Katanya kalau punya istri lebih dari satu bahagia. Ternyata ini sumber malapetaka toh. Pak RT kan udah saya kasih tahu. Istri muda nanti juga tua. Berarti harusnya punya istri tua. Gini. Ya. Saya sebagai teman sekaligus staf Pak RT akan membuat langkah. Nah, ini yang saya suka. Soalnya kan kamu harus bisa menutupi peribahasa sepandai-pandainya menyimpan bangkai. Akhirnya bau juga. Bau Pak bangkai. Supaya semuanya jadi clear. Saya yang ngurusi. Jadi sumber malapetaka cewek itu bisa saya netralisir. Tapi semua juga ada anggarannya. Pakai anggaran? Loh ya iya Pak RT. Semua itu. Tapi ini Pak RT tahu nggak politikus partai-partai itu aja perlu buzzer. Oh iya ya. Oh iya, jangan-jangan orang-orang itu semua ada yang dibayar. Ada yang dibayar supaya tidak ada. Kamu kan itu kan orang-orang. Lu sama gua kan staf ahli. Iya, maksudnya untuk memberantas orang-orang di luar yang ngomong ijabsah palsu, ijabsah. Nah, itu nanti clear semua. Kamu bisa melecehkan. Saya bisa. Saya mampunya sesama teman. Gimana kamu? Saya bayar, saya beliin itu bakso bulat sama basreng. Itu udah teriak-teriak. Nggak bisa Pak RT, mau nggak? Murah toh. Basreng. Emang saya anak kecil beliin basreng. Kan murah toh. Kalau ada anggarannya semua bisa saya netralisir. Bener ya. Urusan cewek itu kecil Pak RT. Bener nanti supaya tidak ada lagi isu ijabsah. Oh iya. Kamu tapi berani bersumpah ya? Sumpah, swear. Apa dapat proyek dari mana Pak? Iya namanya semua kan demi
kedamaian untuk kesemuanya. Bener, ya. berarti bener Ya kata kan? orang-orang ya. Iya loh. Doa istri itu memang luar biasa ya. Iya. Kalau istri satu doanya cuma satu. Nah, ini kan istri Dua. Oh, iya. Bukan orang-orang yang punya istri. Iya. Itu dijamin nanti masuk surga toh. Loh kok bisa Pak RT? Karena di sini udah disiksa sama neraka. Masa punya istri dan masuk neraka? Iya. Kurang Pak. Ya minimal 3 juta lah. Wah. Ya. Nah, Terus gimana? ini solusinya? kata si Pak RT. Pak RT tahu nggak? Wanita di mana-mana itu sumber malapetaka. Wah, ini baru tahu. Iya, wanita itu sumber masalah. Baru tahu. Makanya Pak. Pak RT nikah lagi nih, ijab lagi. Jadi masalah di kampung. Oh, iya. Nah, masalah Pak RT akan saya ambil alih. Terima kasih Tok. Iya, Nah, gitu ya, Pak ini RT. tolong ini amanat Iya. pakai imbalan ya. Nah, itu ceweknya alamatnya di mana itu? Itu di Gang Sawo. Gang Sawo. Cuman sawunya sekarang kan udah diteban. Betul jadi gang apa? Ini Gang Bambu. Oh, Udah diganti Gang Bambu. pagar bambu Iya, iya. Tok. Ceweknya nama siapa? Dewi. Oh, Dewi, tenang. iya. Jalan Gang Bambu. Dewi tapi belakangnya Apa? Handoko. Dewi Handoko. Dulu sebelum operasi namanya Handoko. Ya Dewi, pokoknya Dewi di Gang Gang Bambu. Bambu. Ya, Ya. tenang aja. Mulai hari ini nggak usah dipikirin. Iya, ini. Masalah Pak RT saya ambil alih. Berarti masalah saya tentang cewek sudah. Sudah clear. Clear. Ya, Terima kasih, Tok. Iya, Nah. jadi besok saya yang nikahin Dewi, Pak. Hah? Dewi saya nikahin. Supaya Pak RT nggak ada masalah. Diam ya. Wong itu. Wanita bukan kamu sendiri. Wanita bukan kamu sendiri. Wanita bukan kamu sendiri. Kamu sendiri ya bukan